Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tetap di bab 1, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan ini adalah pertemuan ketiga. Kita langsung saja dalam pembahasan ini apa saja yang kita akan pelajari, yakni kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Di sini kita akan membahas tentang dua subbab, yaitu yang pertama, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia dan klarifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Pada penjelasan ini silahkan kalian simak baik-baik video yang saya putarkan kepada Anda. Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai daerah. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara adalah sebagai berikut. A. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. B. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Ada kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan. Kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional.
Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai berikut. Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Kementerian ini yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Sekretariat Negara. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga Kementerian Koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. 3. Lembaga pemerintahan non-kementerian. Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintahan non-kementerian yang dahulu namanya Lembaga Pemerintahan Non-Departemen. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam pelaksanaan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang. Terima kasih kalian sudah mau menyimak video sampai habis. Semoga bermanfaat buat kalian dan menjadi berkah untuk hari ini. Untuk kesempatan kali ini kita tidak akan ada tugas karena saya yakin tugas kalian sudah banyak yang diberikan oleh guru lain. Jadi untuk kesempatan ini jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan kepada guru kalian hingga kalian bisa mengerti dan kalian bisa paham. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.